Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX EXP110 yang merupakan sebuah skema eksperimen dan mungkin gak bakalan umum untuk digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 10382. Jadi ini merupakan varian dari versi 6BP sebelumnya. Dan seperti namanya, ini merupakan skema eksperimen, di mana bentuknya mungkin gak umum digunakan dan ditemukan. Pada lembar spesifikasi ini juga memuat versi 12 incinya. Tapi di sini kita hanya fokus ke versi 10 incinya aja. Jadi kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk diameter speaker, ini ukurannya 10 inci atau 254 mm, daya maksimum 300 watt, untuk rentang frekuensi mulai dari 34 sampai 2500 Hz atau 2,5 kHz. Kemudian untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 91 dB. Untuk ukuran voice coil-nya 38,56 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Jadi untuk keamanan, karena sebagian besarnya ini akan dikonversi ke pengguna rumahan, maka parameter yang gua gunakan di sini adalah parameter 4 ohmnya. Jadi untuk fs-nya ini 34 Hz, DCR 3 ohm, QTS 0,79, CAS 0,96, QMS 4,43, MMS 59,7 gram, CMS 0,35 mm per Newton, BL 6,4 Tesla meter, fast 59 liter, efisiensi 0,25%, SD 346,4 cm persegi, dan XMAX 7,05 mm. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box tanpa lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini hanya 35,4. Ini tentu udah sesuai dengan peruntukannya, karena ini ditargetkan untuk audio mobil, di mana rata-rata ruang yang tersedia itu tentu sangat terbatas. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 170 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di 45 Hz dan atasnya di sekitar 90 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slop nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 116 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 41 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 45 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 136 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 147 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya,
Dengan daya 170 watt, pergerakan udara pada por utama puncaknya diperkirakan sekitar 14,2 meter per detik. Sementara untuk por kedua, ini diperkirakan sekitar 13,6 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh por kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk por utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 27 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk por kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 153 Hz pada minus 3 dB. Jadi untuk perbedaan utama dari skema box 6BP110 sebelumnya, ini terletak pada poin kecepatan udara di portnya. Jika lu gabut, kedua skema ini tentu bisa dibandingkan dan bisa dijadikan sebagai referensi lebih baik mana port kotak atau port bulat. Sebelum membahas skema, kita bahas dulu berapa lembar multiplex yang dibutuhkan untuk satu box speaker ini. Jadi meskipun tanpa visual, perkiraan kasar untuk satu box ini akan menghabiskan hampir 1 lembar. Ini tentu dengan asumsi tanpa kesalahan dalam proses pemotongan bahan. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 12 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 470 mili, panjang ke belakang 700 mili, kemudian lebarnya 300 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Sebelum kita masuk ke ukuran internal dari portnya, kita bahas dulu panjang totalnya. Jadi panjang total port yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 447 mili. Sementara untuk port kedua yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 124 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 241 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 300 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 282 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 70 mili. Kemudian untuk penguatan dinding belakang, di sini gua menambahkan 2 buah sekat di mana masing-masing ukurannya adalah 80 mili. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan 2 lapis, satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speaker nanti dari bagian depan ini. Jadi untuk frame ini nanti bukaannya bisa disesuaikan aja. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara. Sekarang kita beralih ke ukuran dari port yang digunakan. Jadi untuk satu box ini, port utamanya akan membutuhkan 6 buah pipa PVC dengan ukuran 2 inci. Jadi pemasangannya 3 di sini dan 3 lagi di sini. Sementara untuk port kedua, ini menggunakan ukuran 5 inci. Dan referensi yang digunakan di sini adalah referensi dari pipa PVC Ruchika.
Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX EXP110 khususnya untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 10382. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.